Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian peserta Blended Advokasi Monef CKN tahun 2015. Pada pertemuan minggu keempat ini kita akan mulai memfokuskan pada beberapa hal yang sudah mulai terkait dengan penelitian Monef CKN tahun 2015 itu sendiri. Pada sore hari ini kita kehadiran narasumber yaitu Bapak Fauzi Kurniawan selaku PI dari kegiatan ini. Kurang lebih beberapa peserta yang sudah online seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada yang dari Universitas Andalas, ada yang dari Universitas Mula Warman, UNSUD, sama UNER, dan beberapa lembaga akan segera menyusul. Untuk memulai pada sesi sore hari ini, Bapak Ibu sekalian mungkin juga bisa membuka web manajemen pembiayaan kesehatan.net. Di sana ada beberapa paparan yang bisa disimak terlebih dahulu. Dan terkait dengan konten untuk minggu keempat dan advokasi Monef CKN tahun 2015 akan disampaikan oleh Bapak Fauzi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu kembali di minggu keempat Blended Advokasi untuk lembaga, dan agenda untuk minggu keempat ini adalah kita akan mulai memfokuskan ke proposal monitoring evaluasi ya. Jadi pada minggu ini kita akan membahas beberapa kegiatan yang terkait dengan proposal itu sendiri ya. Jadi agenda pada minggu berikutnya adalah pertama minggu 4 ini akan bahas bab 1 ya untuk pendahuluan di dalam proposal. Kemudian diharapkan minggu kelima kita akan bahas bab 2 untuk studi khusus rekannya. Dan kemudian minggu ke-6 kita akan bahas bab 3 di metodologi penelitian, serta minggu ke-7 dengan instrumen, dan mungkin akan beberapa tambahan lagi minggu ke-8 mungkin dengan beberapa hal yang akan kita bahas nantinya. Dan demikian pada minggu 4 ini kita akan bahas bab 1 yaitu pendahuluan. Bab ini merupakan salah satu bab yang menggambarkan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di Indonesia mulai tahun 2014 beserta tujuan dan manfaatnya. Tujuannya dimaksud di sini adalah tujuan untuk penelitian dan manfaat penelitian itu juga. Kenapa kita harus melakukan monitoring dan evaluasi. Pada kesempatan kali ini kita memang sudah menyusun bab 1 pendahuluannya, dan silahkan Bapak Ibu bisa melihatnya nanti setelah webinar ini ya. Ini termasuk salah satu kegiatannya dalam bab 1 pendahuluan di website www.manajemen-pembiayaan-kesehatan.net, bahwa pendahuluan yang sudah kita mulai tuliskan tersebut merupakan inti dari beberapa hal terkait dengan misalkan equity, yaitu pemerataan keadilan atau pemerataan akses pelayanan kesehatan. Dan kita akan melihat beberapa hal terkait dengan equity tersebut, artinya apakah dalam proposalnya sudah menuju ke equity atau tidak dalam pendahuluannya dan lain sebagainya. Kemudian tujuan dalam minggu keempat ini saya kira untuk pertama bisa merumuskan pemasaran penelitian kebijakan jaminan kesehatan nasional di tingkat nasional di daerah, dan ini penting karena apakah di tingkat daerah mungkin punya permasalahan yang lebih fokus pada kearifan lokal ya, atau kekhasan lokal di masing-masing daerah ya. Kemudian yang kedua mengetahui bagaimana pengelolaan manajemen proyek. Nah ini karena penelitian ini juga akan berlangsung dan kita memerlukan keahlian untuk mengelolanya ya. Dan kemudian apakah ada dananya, apakah pelatihan ini juga akan didukung oleh dana-dana di lembaga tersebut. Kemudian manfaat penelitian juga diterangkan di bab 1 ini untuk pemerintah pusat maupun untuk pemerintah kabupaten. Nah, ini kaitannya dengan undang-undang terbaru mengenai kewenangan pemerintah daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014, di mana dinas kesehatan akan menjadi
pokok dalam fungsi untuk kesehatan. Oke, selanjutnya untuk memulai memahami bab 1 pada draft proposal jaminan kesehatan, mari kita lihat konsep pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan beberapa kegiatan. Pertama, kami persilahkan Bapak Ibu untuk membuka website www.manajemen-pembiayaan-kesehatan.net dan mengklik untuk video, mengklik PL advokasi untuk lembaga, kemudian masuk ke dalam minggu keempat dan silahkan klik pada bagian pertama, yaitu video mengenai kebijakan strategis untuk mengurangi ketidakadilan dalam mencapai universal health coverage dari Prof. Laksono Trisnantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan satu paper mengenai kebijakan strategis untuk mengurangi ketidakadilan dalam mencapai universal health coverage. Apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 2014 ini? DKM sudah dimulai, namun dimulai pada saat terjadi suatu keadaan yang tidak seimbang dalam penyebaran supply side dokter dan fasilitas kesehatan. Nah, kemudian yang menarik, di awal tahun 2015 ini, banyak laporan yang menyatakan bahwa BPJS mengalami kekurangan atau overshot dalam hal anggaran. Nah, data yang disampaikan oleh Pak Donald Padede dalam pertemuan di Jogja di bulan Maret itu menyatakan bahwa ada kekurangan yang cukup besar, yaitu antara 2,3 triliun sampai 5,63 triliun ini. Dari antara biaya pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dibanding dengan pendapatan iuran. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kita tanya. Siapa yang mendapatkan apa dari BPJS ini? Nah, apakah yang mendapatkan memang betul-betul mereka yang membutuhkan, ataukah justru masyarakat menengah ke atas? Dan inilah yang satu pertanyaan kita yang perlu kita analisis. Kemudian, secara spesifik dari 3 anggota BPJS, yaitu kelompok masyarakat miskin yang dibayar melalui PBI, kelompok non-PBI yang ex-PT Askes dan ex-PT Jam Sostek, serta yang mempunyai penghasilan tetap, ya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok PBI mandiri, itu pekerja bukan penerima upah. Nah, siapa yang paling banyak? Dan ini ada isu mengenai ketidakadilan yang dapat terjadi dalam konteks pencapaian universal health coverage. Nah, analisis kami mencoba menggunakan dengan cara melihat dari revenue collections, pooling, dan purchasing and payment. Jadi ini konsep yang sering dipakai oleh ahli-ahli pembiayaan kesehatan dalam menganalisis apa yang disebut sebagai perubahan dalam sistem pembiayaan. Apa yang terjadi dalam proses ini. Nah, saya mencoba untuk mensimplifikasi sistem pembiayaan itu dengan gambar dalam satu slide seperti ini, di mana dalam konteks financing tadi itu ada yang warna kuning. Yang warna kuning itu adalah sumber revenue untuk kesehatan dari mulai tax untuk pemerintah, kemudian non-tax income, kemudian juga ada yang berasal dari premi yang dibayarkan oleh masyarakat yang non-BPI ex-PT Askes dan PT Jam Sostek, kemudian juga non-BPI mandiri, dan juga ada asuransi swasta, ya. Kemudian juga ada revenue dari local government, dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Kemudian juga ada yang berasal dari out of pocket, yaitu dari kantong pasien. Dan ini menunjukkan suatu gambar yang cukup menarik. Semua akan kita lihat secara satu persatu. Ya. Nah, dalam pooling itu ada 2 pool besar, yaitu Kementerian Kesehatan dan BPJS, yang masing-masing memegang anggaran yang cukup besar. Ya, ini, dan apa yang terjadi di 2 pool besar ini. Nah, untuk Kemenkes, ya, ini yang menarik. Pada tahun 2014, dana investasi kecil untuk penambahan kesehatan dan sumber daya kesehatan. Nah, ini yang sangat mencolok yang terkait dengan nanti apa yang kita sebut sebagai problem dalam ketidakmerataan pelayanan kesehatan. Nah, ini contohnya ya, selama 4 tahun terakhir dan juga terjadi di tahun 2014,
kita lihat bahwa pelayanan kesehatan yang paling banyak melakukan investasi rumah sakit baru adalah yang dilakukan oleh swasta. Jadi kita bisa melihat di sini gambarnya adalah bahwa swasta itu sangat cepat pertumbuhan jumlah rumah sakitnya. Sementara pemerintah relatif tidak begitu cepat. Ya. Kemudian distribusi spesialis itu sangat-sangat tidak merata, di mana kalau kita lihat Yogyakarta dan DKI itu sangat banyak perbandingan per 100.000 di spesialis anak, bedah, penyakit dalam dan seterusnya. Sementara seperti NTT, Papua, rasio per 100.000-nya itu sangat-sangat kecil. Ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di BPJS sendiri, bagaimana poolingnya? Nah, ini yang selama tahun 2014 sangat mencolok terjadi apa yang disebut sebagai adverse selection problems di kelompok non-PPI mandiri, di mana yang masuk itu sebagai peserta itu sebagian besar atau banyak yang sudah sakit. Nah, karena itu sekarang kita lihat ada usaha-usaha untuk memberi waktu tunggu atau ruang tunggu atau semacam menanti selama 7 hari dan mungkin 30 hari supaya tidak langsung bisa dianggap sebagai anggota. Nah, jadi ada problem adverse selection. Dan kalau kita lihat, ini berarti ada suatu masalah yang menarik dalam pool risiko kesehatan yang ada di BPJS. Di mana kalau kita lihat, seharusnya yang baik adalah pool mencerminkan ada kelompok yang sakit dan yang sehat secara merata, dan itu yang terjadi pada yang wajib seperti kelompok PPI ini mencerminkan adanya kelompok sakit dan sehat. Tapi kalau untuk yang mandiri itu cenderung yang sakit. Sementara untuk yang non-PPI PT Askes itu, ex-PT Askes itu lebih ke arah yang sehat karena ada efek mereka adalah pekerja. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang terjadi dalam purchasing-nya atau pembelian dan pembayaran untuk pelayanan kesehatan primer dan juga referral dari BPJS ini, terutama purchasing dari BPJS. Nah, purchasing-nya ada dua bentuk, kapitasi dan klaim. Kapitasi untuk pelayanan primer dan klaim untuk pelayanan sekunder tersier. Nah, ini fakta yang menarik di tahun 2015. Kapitasi tidak terkait kinerja FKTP atau primary. Kemudian juga tidak ada batas atas atau plafon di rumah sakit dalam melakukan klaim. Jadi tidak ada semacam maksimal sebuah rumah sakit hanya boleh klaim misalnya 30 miliar sebulan. Kan? Tapi ini tidak ada batas atas. Kemudian juga sistem pencegahan dan penindakan fraud itu belum jalan. Daerah dengan SDM lengkap, rumah sakit banyak dan teknologi tinggi, menyerap dana BPJS yang banyak. Ini fakta-fakta yang terjadi. Nah, apa risikonya? Nah, ini. Dikhawatirkan pembangunan rumah sakit dan fasilitas daerah tertentu tidak dapat mengejar ketinggalan yang ada dari tempat-tempat yang maju. Kemudian SDM kesehatan semakin tidak merata. FKTP tidak efisien dalam penggunaan dana kapitasinya. Kemudian juga klaim INASBJ tidak dijamin efisiensinya karena fraud tidak atau belum terkendali. Kemudian dikhawatirkan ada problem adverse selection yang semakin meningkat. Ya. Kemudian ini yang sebenarnya secara hukum juga PDI APBN yang harusnya untuk orang miskin itu diduga ini dipakai juga untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan yang mandiri. Jadi ada kemungkinan ke sana. Nah, sehingga dari situasi yang terjadi di tahun 2014, siapa yang mendapat paling banyak dari BPJS, menurut pandangan kami adalah mereka yang ada di non-PPI mandiri yang di sini. Di mana pada tahun 2014 ada satu laporan dari BPJS bahwa rasio klaimnya itu sudah sekitar 1.300%. Sementara di kelompok PPI itu kurang dari atau sekitar 90%. Jadi sangat jauh beda antara klaim rasio yang ada di non-PPI mandiri dengan yang ada di PPI. Nah ini, kemungkinan tadi yang sudah saya sebutkan, ada kemungkinan dana APBN itu dipakai oleh kelompok non-PPI mandiri yang relatif mereka itu adalah pekerja bukan penerima upah, yang sebagian adalah mereka adalah orang kaya atau kelas menengah di masyarakat. Dan ini yang merupakan suatu pertanyaan mengenai ketidakadilan. Ya. Nah, sehingga pertanyaannya, apakah universal health coverage akan bisa dicapai pada tahun 2019? Nah, ini pertanyaan menarik. Karena hasil penelitian kami pada tahun 2012 itu ada dua skenario yang besar, yang optimis dan pesimis. Yang optimis semuanya akan bersama-sama sampai di tahun 2019 mencapai UHT.
Nah, tapi yang pesimis, nah ini antara kelompok yang maju seperti DE yang dengan cepat segera bisa sampai ke universal coverage dengan dibandingkan NTT sebagai daerah yang tidak maju yang mungkin tidak bisa secepat Yogyakarta. Akibatnya gap pada bahkan dikhawatirkan ini membesar dibandingkan dengan apa yang ada di tahun 2014-2015 sekarang ya. Nah ini yang skenario yang pesimis ya. Oke lah, ini fakta yang di tahun 2012 dan kami berusaha untuk mengusulkan apa yang disebut sebagai kebijakan strategis untuk mengurangi inequity atau ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan akibat adanya BPJS. Pertama adalah using more reform approach, artinya apa? Menggunakan pendekatan reformasi kesehatan, jadi tidak hanya pembiayaan. Dan yang kedua adalah bagaimana short term recommendation, jadi rekomendasi jangka pendek untuk kebijakan di pembiayaan. Ini. Nah, untuk yang disebut sebagai short term, yang disebut sebagai healthcare reform itu ada banyak hal. Dan ini kita akan lihat sebagai satu model yang berasal dari Harvard University dan World Bank yang ada semacam yang kita sebut sebagai control knobs, di mana yang terjadi saat ini lebih banyak mengutak-ngatik kebijakan mengenai financing atau tombol financing. Tapi tombol-tombol lainnya itu belum begitu dibahas atau diatur. Nah ini yang perlu kita istilahnya itu atur kembali dalam konteks semangat reform supaya akses, quality, efisiensi dan cost bisa lebih baik lagi dan equity juga akan bisa membaik. Ya. Kemudian berbagai kebijakan strategis dalam pembiayaan itu kita harapkan cepat dapat oleh pemerintah. Yang pertama tentunya kita harapkan bahwa lebih banyak anggaran dari APBN untuk Kemenkes supaya Kemenkes bisa lebih banyak membangun pelayanan kesehatan primer dan sekunder di daerah-daerah yang memang membutuhkan dan pemdanya tidak kuat. Nah untuk pemda-pemda yang kaya itu mungkin juga harus mulai memberikan semacam pembangunan atau investasi untuk FKTP dan juga untuk pelayanan sekunder tertier. Nah inilah artinya kita akan mencoba untuk menambah jumlah pelayanan kesehatan milik pemerintah. Jadi tidak hanya swasta saja yang cepat bergerak, tapi pemerintah juga menganggarkan untuk menambah jumlah vaskes di berbagai tempat yang memang kekurangan. Juga mendiskusikan dokter spesialis atau dokter umum dan juga tenaga kesehatan dengan lebih baik lagi supaya daerah-daerah yang tertinggal tadi itu bisa dengan cepat dapat dipenuhi, termasuk dengan anggaran dari dana kompensasi yang ada di BPJS. Ya. Kemudian yang sangat penting itu kami berharap jangan menaikkan premi PPI dulu, karena PPI yang ada sekarang mungkin masih belum habis kalau hanya dipakai untuk kelompok-kelompok yang memang PPI ya. Nah, justru yang harusnya dinaikkan lebih banyak dan mungkin radikal adalah kelompok yang non PPI mandiri. Ya. Jadi ini perlu dinaikkan supaya mengurangi rasio klaim. Nah, sementara yang PPI andai kata naik pun itu jangan terlalu banyak dulu, tapi harus bisa dipakai untuk meningkatkan mutu. Tapi ini yang sangat-sangat kurang ya. Kemudian juga satu hal yang sangat penting adalah bagaimana BPJS itu bisa merubah secara ya fundamental dan ini mungkin sangat kontroversial, di mana diharapkan ada semacam kompartemen di dalam BPJS, ya, yang berbasis pada sumber iuran atau pendapatan BPJS dan pengeluaran BPJS. Ya. Jadi gambarnya seperti ini, kompartemen BPJS itu BPJS akan sistem catatan keuangannya akan bisa dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok yang PPI, kelompok yang non PPI, PT Askes dan juga jam sosial dan sebagainya, dan juga non PPI mandiri atau yang bukan penerima upah ya. Nah, dengan demikian kita akan bisa mendapatkan apa yang kita sebut sebagai dana masuk PPI dan keluar yang merah ini juga untuk PPI. Juga demikian dana yang sifatnya non PPI masuk yang biru, keluarnya untuk yang non PPI tadi, yang sebenarnya yang hijau ini untuk non PPI mandiri, keluarnya juga untuk non PPI mandiri. Dengan demikian ada semacam transparansi dan akuntabilitas serta tidak adanya subsidi dari PPI untuk yang non PPI mandiri. Sehingga demikian
Terima kasih sekali atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi demikian video pengantar dari Prof. Laksono mengenai kebijakan strategis untuk mengurangi ketidakadilan dalam mencapai universal health coverage di Indonesia. Dan video tadi merupakan salah satu bentuk untuk atau sebagai salah satu referensi untuk mengembangkan lebih lanjut mengenai proposal, monitoring dan evaluasi yang ada di website ya, dan sudah kita upload untuk bisa didiskusikan nih. Kemudian Bapak Ibu bisa juga membuka dan memahami video dan materi terkait equity. Silahkan bisa diklik, nanti bisa didiskusikan juga lewat forum ya, lewat forum Mengbis. Jadi silahkan bisa diklik nanti di rumah masing-masing ya. Mungkin kita akan contohkan sebagian dari beberapa kegiatan yang sudah ada, dan di beberapa kegiatan di bawah ini juga akan kita lihat bahwa ada beberapa materi terkait dengan manajemen project. Di situ bisa kita klik di situ, dan terdapat beberapa materi yang Bapak Ibu bisa membaca terlebih dahulu sebelum bisa kita sharekan untuk diskusi ya. Silahkan nanti berdiskusi di mailing list mengenai beberapa hal tentang manajemen project. Jadi ada istilah apa kalau kita klik di situ ya, jadi materinya kita klik di situ akan ada apa itu project dan apa itu manajemen projectnya. Jadi beberapa hal terkait dengan project sudah kita lengkapi dengan materi tentang manajemen project. Jadi bagaimana pemahaman kita mengenai konsep manajemen project, terus prosesnya seperti apa, dan bagaimana indikator keberhasilan project tersebut. Karena selain itu monitoring dan evaluasi ini merupakan program yang memang didesain harus continue ya. Jadi sedikit banyak itu membahas tentang keberhasilan suatu program. Ya, silakan bisa diklik di mempelajari materi mengenai manajemen project. Kemudian sekarang kita langsung sedang melangsungkan webinar, jadi kita juga mengikuti di sini. Kemudian ada lagi materi tentang penyusunan bisnis plan bagi lembaga penelitian. Ini juga silakan bisa diklik di situ. Kalau kita klik, silakan Bapak Ibu bisa klik di bagian dari minggu keempat pelatihan dari proposal monitoring evaluasi. Jadi selain membahas mengenai bagian satu pendahuluan terkait dengan equity, materi equity dan lain, dan beberapa hal termasuk tujuan dan manfaat dari penelitian MENEF, kita juga membekali Bapak Ibu untuk bagaimana mengelola sebuah proyek atau program. Kemudian juga bagaimana mengembangkan bisnis plan-nya untuk lembaga penelitian, karena ini terkait dengan program-program yang dijalankan. Kemudian di dalam, kalau kita klik tentang bisnis plan, kita akan temui bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan untuk menyusun sebuah bisnis plan. Ini ada bahan bacanya juga, dan ada Rinstra dan bisnis plan untuk lembaga. Dan ini saya kira menarik untuk bisa dibaca lebih lanjut, karena memang sebuah lembaga penelitian harus memahami Rinstra dan ada bisnis plan-nya sendiri, karena unit penelitian ini memang sebuah lembaga yang serius yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga pendidikan untuk ikut bersama-sama mengembangkan di arah keilmuan dan dari teori ke praktek di lapangan. Kemudian setelah kegiatan nomor 5 yaitu mempelajari penyusunan bisnis plan bagi lembaga penelitian, untuk kegiatan yang ke-7 ada beberapa referensi terkait equity.
setiap minggu kita akan membukanya untuk bab 1 dan bab 2, bab 3 dan seterusnya. Tapi juga kita juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa mendapatkan feedback atau masukan dari Bapak Ibu apabila penelitiannya juga bisa digunakan di lembaga penelitian Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa mengembangkan di daerahnya masing-masing atau di lembaga penelitiannya masing-masing. Kemudian ini ada yang terkait dengan proposal Monef dan evaluasi tahun 2014 yang dulu ini bisa juga di-download sebenarnya materinya. Jadi silahkan bisa di-download untuk dipelajari dan dibandingkan kira-kira apa yang berubah dan bagaimana pengembangannya. Kemudian yang terakhir dalam webinar kali ini adalah pengerjakan penugasan minggu keempat. Jadi silakan Bapak Ibu untuk bisa lebih beraktif, lebih aktif di forum diskusi. Kira-kira itu Mas Budi yang bisa saya sampaikan mengenai webinar minggu keempat ini. Dan apabila ada yang perlu kita diskusikan, kita beri kesempatan pada Bapak Ibu di daerah masing-masing untuk bisa diskusi bersama ya di webinar kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas paparan dari Bapak Fauzi. Kurang lebih materi yang sebelumnya disampaikan lebih terkait dengan gambaran mengenai equity, manajemen proyek, sama bisnis plan. Di sini ada sesi diskusi untuk term pertama. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin menanggapi beberapa paparan awal dari Bapak Fauzi sebelumnya bisa menyampaikan via chat atau via ngobrol langsung dengan mengeklik tombol bertanda simbol tangan ya. Beberapa link-link tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Fauzi, materi manajemen proyek dan bisnis plan, linknya sudah kami share juga di chat pribadi. Jadi mungkin Bapak Ibu saudara sekalian juga bisa tinggal mengklik gitu ya. Sebelum menginjak ke, jadi sebenarnya sebentar lagi akan ada pemaparan mengenai bab 1 pendahuluan ya Pak Fauzi ya. Jadi sebelum menginjak ke bab 1 pendahuluan terkait dengan proposal penelitian, mungkin ada pertanyaan yang perlu dibahas sebelumnya. Dipersilahkan. Ya, mungkin 10-15 menit dulu ya. Iya, aku mau nanya. Ini tadi kan ceritanya mau bikin penelitian ya, proposal penelitian semuanya. Terus nantinya apakah semua proposal penelitian ini akan jadikan satu proposal payung atau mau jadikan apa gitu? Terima kasih. Jadi proposal penelitian ini merupakan proposal bersama atau proposal payung ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau bisa digunakan, bisa mendapatkan pengembangan sendiri-sendiri di daerah masing-masing dengan kondisi tertentu. Artinya masih sama dengan beberapa hal di proposal, tetapi mungkin ada yang khusus, misalkan ada yang cuma ngambil dana kapitasinya atau ini, karena memang ada beberapa yang tidak semuanya bisa langsung dilaksanakan ya penelitiannya. Mungkin hanya beberapa hal yang terkait dengan isi di proposal penelitiannya. Saya kira itu Mbak Nuzulul. Jadi memang proposal ini memang proposal payung, proposal besar ya, yang kalau bisa malah dikerjakan di setiap provinsi bisa sama. Tapi kalau tidak memang terkendala dengan beberapa hal ya bisa mengambil dari beberapa topik yang ada di proposal. Karena ini untuk proposal yang kedua di tahun 2015 ini kita memfokuskan tentang eliminasi bijis, dana kapitasi dan non kapitasi, serta adanya dana sisa. Mungkin penjelasannya akan lebih detail pada beberapa minggu ke depan ya, setelah mungkin di bab 1 pendahuluan ini kita bahas. Jadi ya bab pendahuluan ini kita bahas, kita finalkan apa yang bisa kita kembangkan lagi terkait dengan pendahuluan, terkait dengan tujuan dan manfaat. Mungkin itu Mas.